Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua, sobat UMKM, sobat Pawan Digital dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini, pagi ini kita uh, ngobrol ya, ngobrol-ngobrol ringan buat teman-teman semua. Karena ini kita biasanya acara UMKM Talk itu biasanya kita bikin di Zoom atau di Google Meet ya. Google Meet. Tapi hari ini kita pengen menyapa live langsung untuk teman-teman UMKM, buat teman-teman yang baru merintis bisnis juga. Nah, kita pengen ngobrol. Nah, hari ini kebetulan kita mengundang salah satu praktisi, salah satu mentor bisnis juga yang sudah banyak membantu dari mulai corporate, kemudian UMKM, bahkan sampai ke mahasiswa ya, atau anak-anak muda ya, startup dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan kenal siapa beliau, tapi sebelumnya saya mau menyapa teman-teman yang belum live, silakan join dulu, ikut di acara live ini karena waktunya kita nggak sampai lama ya. Kita waktunya cuma sampai jam 11 saja. Jam 11 ini nanti kita manfaatin buat ngobrolin soal tema kita pada acara UMKM Talk 4.0 ini adalah bangun aset digital buat UMKM, mulainya dari mana? Kita akan ngobrolin itu. Jadi kalau teman-teman yang punya pertanyaan, kemudian punya permasalahan dari sisi aset digital yang saat ini belum dimiliki, nah teman-teman bisa nanya ke narasumber kita hari ini. Oke, saya perkenalkan dulu. Narasumber kita hari ini yaitu Mas Anang Pradipta. Mas Anang Pradipta ini adalah salah satu mentor saya juga di bidang bisnis ya. Nah, beliau hari ini kita minta untuk sharing. Kira-kira Mas, mungkin Mas Anang nanti bisa kenalan dulu. Kalau misalkan buat UMKM gitu ya, buat UMKM yang paling pas ketika mereka mau menyiapkan aset digital itu biasanya startnya dari apa sih gitu kan? Monggo Mas Anang. Oke, Pak Islah. Kalau kenalan dulu, aku sendiri, aku ki orangnya sinan ya. Jadi kalau suruh kenalan, aku agak bingung mau kenalan apa. Oke, ya. Ya pokoknya gitulah. Aku praktisi di bidang sosial apa? Sebenarnya bukan sosial media ya, tapi lebih ke digital, digital marketing secara keseluruhan. Marketing itu kan ada beberapa poin ya. Dia ada beberapa titik disiplin ilmu gitu. Jadi ada mengenai produknya, mengenai pemasarannya, mengenai pricing, mengenai platform gitu. Nah, mengenai placement di mana. Jadi ada beberapa disiplin ilmu yang terus kemudian itu jadi satu, namanya ilmu marketing gitu. Nah, aku lebih ke praktisi digital marketing dan akhirnya ilmu bisnis sih gitu. Karena mengenal mengenal apa namanya marketing itu sama dengan mengenal bisnisnya. Tinggal marketing ditambah sama akuntansi, perpajakan dan manajemen perorangan, jadi menguasai bisnis keseluruhan. Nah itu yang kemudian akhirnya fokusku di situ gitu, menjalankan bisnis sekaligus juga sesekali lah ya, nggak sering-sering bantuin orang untuk apa namanya mulai bisnis dan ini segala macam gitu sih. Tapi aku lebih seringnya bantuin korporat bener, lebih seringnya bantuin teman-teman yang berusaha untuk bikin bisnis gitu. Nah ini apalagi di era pandemi ini aku ketoknya sepertinya aku butuh bikin kelas Pak Islah karena banyak sekali orang yang nanyain gitu gimana caranya bisnis di fase sekarang, gimana caranya bisnis di kondisi kita sedang pandemi dan segala macam gitu. Pak Islah sepertinya nggak dengar suaraku ya? Suaranya masih agak pelan ya Mas Anang. Ini suaraku yang pelan apa? Aku soalnya udah teriak-teriak Pak Islah, aku
Harus Ya, lebih teman-teman lebih mungkin apa boleh sih? komen. Kira-kira suaranya kedengeran nggak? Mungkin bisa teman-teman bantu komen di kolom komentar. Kira-kira apa mungkin hanya saya aja yang mendengar pelan gitu ya. Teman-teman boleh dong komentar suaranya Mas Anang kedengeran jelas atau enggak ya? Ya kan? Iya, aku soalnya nggak bisa Yuk, dengar suaraku sendiri karena kan eh, ya karena pakai ini. siap. Heeh. Boleh dong teman-teman bantu komennya. Kira-kira suaranya terdengar nggak ya? Halo teman-teman yang sudah join, silakan bantu dong komennya. Kira-kira suaranya kedengeran nggak nih? Nah ini jangan-jangan punyanya Pak Islah juga nggak kedengeran suaranya. Nah, iya oke. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran? Oh Mas Anang, cuman makan chat WA sih. Oh ya udah siap. Kedengeran, kedengeran. Kemana? Oke siap Mas. Oh kedengeran ya. Dia tuh nggak muncul itunya sih, apa namanya nggak muncul tulisannya. Aku jadi nggak tahu. Oke, terus pertanyaannya yang pertama apa tadi mereka? Ya, intinya hari ini kita pengen sharing ke teman-teman. Karena kebanyakan memang yang datang itu nanti teman-teman UMKM ya. Kira-kira Mas, kalau misalnya mereka mau starting dari digital gitu ya, aset digital apa sih yang sebetulnya harus mereka persiapkan di awal-awal gitu? Mungkin bisa sharing tips, triknya gitu. Oke, kalau buat aku sharing apa namanya ini aset digital apa yang awal-awal diperlukan itu tergantung sama penggunaan asetnya nantinya mau buat apa. Tujuannya itu bikin aset digital mau buat apa gitu. Jadi kalau misalkan mau bikin apa namanya mau untuk kegiatan promosi gitu, mau untuk kegiatan promosi maka aku sarankan ya untuk bikin aset digital foto dan video yang bagus untuk kemudian nantinya dilempar ke TikTok atau dilempar ke Instagram gitu misalkan. Tapi kalau misalnya untuk bikin halaman buat meyakinkan konsumen bahwa ini produk beneran ada landing page gitu. Nah kalau mau bikin landing page ya saranku bikin aja di Facebook page atau di website sendiri gitu. Landing page jangan ditaruh di apa namanya Instagram atau di TikTok nggak nyambung. Nah terus kalau misalkan cuma pengen bikin jualan aja, iya ini mau kepake buat jualan tok gitu. Nah kalau mau pakai jualan tok ya udah nggak usah di Instagram, nggak usah di sosial media manapun nggak usah, tapi langsung taruh di Tokopedia atau Shopee atau semacamnya. Tinggal dioptimisasi di Tokopedia atau di Shopee, dikasih keyword yang benar, dikasih apa namanya eh, ya dikasih keyword sama informasi yang benar ya gitu. Itu pasti conversionnya cukup tinggi gitu. Nggak mungkin kalau nggak ada konversi sama sekali. Gitu sih. Jadi menurutku Oke, kembali kepada tujuannya mau ngapain. Nah di situ eh, dari situ sih kita baru merancang dia kebutuhannya apa aja gitu. ya baik. Jadi kalau yang saya tangkap tadi dari statement Mas Anang atau dari sharing Mas Anang bahwa kalau kita ditanya gitu ya, pada saat kita mau penetrasi ke digital gitu ya, maka kita harus tahu dulu nih goalnya, tujuannya apa dulu ya. Tadi Betul Mas betul. Anang sudah jelaskan. Kalau tujuannya kita ingin membangun branding, ya berarti kita harus siapkan dari foto yang keren dulu gitu ya, foto yang keren, kemudian dari video yang nggak asal-asalan gitu ya. Maka teman-teman bisa masukkan foto sama video tersebut ke istilahnya ke sosial media ya. Tadi bisa ke Instagram atau Mm-mm. mungkin atau sekarang yang lagi trending mungkin ke TikTok gitu ya Mas ya. Karena TikToknya lagi naik daun. Jadi kalau teman-teman punya di awal ini punya rencana atau punya plan untuk mau bangun brand produknya dulu itu bisa disiapkan foto-foto yang keren. Foto-foto yang keren ini mungkin intinya teman-teman fotonya ini nggak boleh ngasal gitu ya. Fotonya harus benar-benar dipersiapkan gitu ya, ada konsepnya. Lalu video ya, tadi kalau kita ngomongin soal video, kita juga bisa mulai nge-share video di Instagram, kemudian di TikTok, sama mungkin
sekedar kalau buat UMKM mungkin sekedar di update WA Story mungkin buat teman-teman yang terdekatnya kan juga Oh bisa iya, tahu. iya. Nah, Iya, betul. WA Story justru Lalu penting, kalau Mbak Esa. Kalau lagi mulai, ya WA Story itu sangat penting menurutku. Jadi kita bisa gimana Mas? jualan. Iya, kalau menurutku justru malah WA Story itu penting. Eh, untuk pemula-pemula awal gitu ya, WA Story-nya harus harus aktif. Tapi aktifnya yang benar gitu, bukan aktif yang nggak karu-karuan. Iya. Karena banyak Nah ini banyak aku lihat. di garis bawahi ya, berarti harus aktif yang benar ya. Iya. Karena banyak yang aku lihat itu dia sekedar aktif aja, tapi isinya nggak, apa ya, gambarnya jelek, habis itu nggak ada story-nya, habis itu nggak menarik, nggak appealing, cuma titiknya banyak aja di atas gitu. Terus kayak, aku ini mau ngapain, nggak skip aja semuanya sekalian. Gitu. Sementara Nah kalau itu, gambarnya, iya, kalau gambarnya bagus atau misalkan minimalnya menceritakan dia punya produk gitu, dan terus kemudian, nah gini, orang sering kalinya memberondong ini, Pak Islah, produk itu wokeh banget. Jadi ada sambal, ada siomay, ada balon, ada kerdus, ada gelas, ada sampo. Jadi satu semua. Nah, kamu ini jualan apa sebenarnya? Apakah kamu jualan sembako? Apakah kamu itu bikin Indomaret atau gimana gitu? Jadinya malah ruwet. Mendingan satu barangnya tapi bagus, gitu, menurutku ya. ya ini ngomongin tadi soal persiapannya ya Mas ya. Berarti platform yang harus teman-teman siapkan ini sebetulnya sederhana banget. Itu aja dari mulai WA status ya. WA status itu alangkah baiknya nggak perlu sampai banyak titik-titik gitu Mas ya. Malah malah bikin orang males gitu ya. Iya, iya, kalau aku malas. Oh iya, sama juga sih. Kalau saya pribadi kalau ngeliat sampai bertitik-titik-titik-titik gitu, istilahnya lingkarannya itu kan bikin kita malas. Mungkin tipsnya buat teman-teman semua. Nah, ini kan kita ngomongin nih, bangun aset digital startnya dari mana? Tadi sudah dikasih tahu dari awal. Tergantung dari tujuannya berarti, tergantung dari goalnya. Teman-teman ini maunya mau langsung jualan, mau bangun branding dulu pelan-pelan, atau mau seperti apa, atau membangun engagement dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin di sini tadi kita coba mengawali buat teman-teman yang lagi pengen bangun brand gitu ya, pelan-pelan gitu ya, supaya orang tahu nih kita yang selama ini mungkin jualan produk sesuatu, baik mungkin produknya ya produk sendiri ataupun produk orang lain gitu ya, mungkin kita jadi reseller atau jadi dropshipper atau dan lain sebagainya, maka yang teman-teman harus persiapkan tadi tips dari Mas Anang adalah buat foto dulu. Buat foto yang menarik, buat foto 1-2 foto saja gitu ya. Dimana kita memang fokus di situ. Fokusnya kita adalah kita jangan sampai terlalu banyak pernak-pernik. Misalkan kita mau ngambil tag foto. Itu kan sebetulnya kalau tutorialnya banyak ya Mas ya di channel YouTube ya. Tutorial untuk Banyak, mengambil banyak. foto yang bener lah intinya gitu ya, yang mendingan gitu kan. Nah itu teman-teman bisa mulai praktekin. Coba deh ambil 1, 2, 3 foto dulu, lalu kemudian posting dan kasih mungkin keterangan yang agak menarik sehingga ini bisa menjadi salah satu apa ya daya tarik buat orang tuh minimal mau kepoin dari WA status tadi gitu, dari WA status teman-teman semua. Nah buat yang sudah bergabung kita buka diskusi aja buat teman-teman yang langsung mau bertanya, mungkin punya permasalahan atau punya pengalaman dari sisi membangun aset digital. Ayo silakan tuliskan di kolom komentar ya, di kolom komentar buat teman-teman yang mau diskusi dengan Mas Anang hari ini, karena kita masih cukup waktu sampai dengan jam 11 nanti. Jadi lebih banyak teman-teman kita gali dari pertanyaan teman-teman aja ya. Karena kita intinya siaran langsung ini untuk membuka kesempatan teman-teman mau bertanya. Silakan. Nah, Kita aku tunggu untuk di kolom sembari komentar. ya sembari nunggu pertanyaan Pak Islah, aku sekalian mau menambahkan. Jadi Boleh Mas. apa namanya, dua platform, aku membagi beberapa platformnya kita, apa namanya, Instagram, terus habis itu platform TikTok, itu sebagai discovery platform namanya. Jadi platform di mana orang menemukan sebuah produk baru yang
unik. Facebook itu discovery platform juga, tapi untuk om-om dan tante-tante lah gitu. Nah, dan tante-tante akan lebih efektif kalau pakai WA, WhatsApp ini aja, WhatsApp apa namanya story. Tapi untuk anak-anak yang masih muda itu kalau pasarnya memang masih muda ya, market anak muda, mendingan pakainya Instagram sama apa namanya TikTok. Nah, TikTok itu sama Instagram dia itu visual discovery-nya. Jadi karena dia pakainya visual, maka fotonya harus bagus. Kalau bisa videonya juga bagus. Videonya mungkin nggak perlu bagus-bagus yang studio itu enggak, cuman nunjukin produknya dengan jelas gitu, nunjukin detail produknya dengan jelas. Habis itu diambil dengan cara yang bagus lah, indah gitu, dibikin indah, terserah caranya gimana. Dipelajari apa prinsip fotografi atau prinsip sinematografi yang bikin gambar jadi indah itu seperti gimana. Nah itu nanti diterapkan ke kita punya, diaplikasikan ke kita punya promosi gitu sih. Jadi dengan seperti itu orang yang di Instagram akan melihat foto dan video kita dengan bisa menerima gitu, bisa menerima foto dan video kita. Orang yang di TikTok juga bisa menerima foto dan video kita. Dibanding nanti begitu gambarnya jelek lah langsung di skip. Di TikTok itu kalau kita punya video langsung di skip, habis itu nggak nongol lagi ke orang-orang lain itu cukup lama loh. Jadi harus sangat berhati-hati apa namanya strategi mainan sosial medianya di TikTok. Tapi kalau punya kita direkomendasikan ke orang, nah itu direkomendasikannya juga langsung banyak sekali ke orang banyak. Jadi FYP gitu istilahnya kalau di TikTok. Pak Islam mau pakai ini aja, Pak headset. Pakai headset ya, sebentar ya. Iya, kita kan kerungu gitu, Pak Islam. Ya, kayaknya di saya agak kurang kedengeran ya, agak kurang kedengeran. Tapi suara saya malah kedengeran ya, Mas? Kedengeran suara Pak Islam, buanter. Banter ya? Iya. Oh iya, nah ini baru kedengeran. Nah iya kan, tadi itu. Headsetnya kayaknya juga nggak perlu dipegang gitu, banter Pak Islam. Oke, siap. Oh, banter. Ya. Sip. Oke. Nah, coba buat teman-teman silakan ya yang mau bertanya ya. Oh, ini ada yang mau nanya dari Bu Prima nih. Bu Prima saya undang dulu untuk live. Silakan. Boleh chat atau mau live juga boleh ya. Mau langsung live boleh, chat juga boleh. Nah, ini ada yang mau tanya langsung dari Bu Prima. Silakan Bu Prima, kalau sudah join langsung ditanyakan aja ya ke Mas Anang. Tadi Mas Anang sudah menjelaskan soal memanfaatkan TikTok ya, memanfaatkan TikTok untuk strategi promosi buat teman-teman UMKM. Oke, yang mau bertanya ya silakan, boleh. Mungkin teman-teman kayaknya sinyalnya lagi kurang bersahabat. Iya Mas? Ya itu monggo silahkan kalau ada yang mau nanya gitu. Kalau misalkan nggak ada, tadi tuh tambahin aja tadi bawah kalau TikTok sama Instagram itu dia discovery platform dan discovery platformnya secara visual. Jadi kalau karena dia discovery platform yang visual, maka kita harus mempersiapkan visual-visual yang matang gitu. Kalau misalkan kita tidak mempersiapkan visual yang matang, videonya nggak jelas gitu, nah itu di platform-platform itu Instagram atau apa namanya TikTok kita bakal di skip. Kalau udah di skip, bah, udah repot. Gitu karena nanti nggak muncul lagi gitu kalau terlalu banyak di skip sama orang.
Oke, berarti tipsnya itu gini Mas, kalau tadi kan Mas Anang bilang visual ya, jadi videonya itu harus sifatnya yang emang dikonsep gitu ya. Nah, kalau kayak buat pemula nih gitu kan, buat pemula itu apa sih yang konten apa yang bisa kita masukin di TikTok Mas? Maksudnya jadi kita lebih mengerucut nih karena kan Mas Anang juga sebagai praktisi digital marketing lihat bahwa TikTok ini lagi naik banget. Jadi kalau kita nggak manfaatin kan sayang banget ya. Nah maka kalau kita mau bikin kontennya, kira-kira kalau awal-awal tuh apa sih yang kita posting Mas? Apakah langsung saya bikin video langsung produknya jualan atau bagaimana gitu? Seperti itu. Tergantung tujuannya. Sekali lagi itu. Jadi kalau di TikTok itu ya kita bisa bikin beberapa strategi ya Pak Esa. Strateginya apakah mau FYP dulu, mau viral dulu, baru kemudian orang mampir ke profil, terus habis itu dilihat videonya, atau mau videonya itu yang muncul di TikTok lebih dulu, nanti membawa apa namanya, nanti baru narik user secara organik gitu, minimalnya ada itu karena di TikTok belum bisa ngiklan ya. Kalau udah bisa ngiklan kita udah bisa mainan yang nggak organik gitu, tapi untuk sekarang masih bisa organik dulu. Nah kalau misalkan mau jadi terkenal dulu ya bikin aja video-video yang nyeleneh, aneh, nggak jelas, mengundang perhatian banyak orang. Intinya satu, mengundang banyak perhatian orang. Apaan sih gitu, orang orang akan ada lebih lama di video itu video dengan mudah akan direkomendasikan oleh TikTok ke pihak-pihak yang ke banyak pihak. Tapi itu bisa jadi bumerang kalau nggak ada isinya. Begitu nggak ada isinya, nggak jelas ini apa, nggak apa namanya, cuma bikin penasaran, tapi terus habis itu nggak ada endingnya, di belakang nggak ada apa-apanya. Udah, orang habis itu penasaran, udah kamu tak blok aja karena kamu ngeselin. Itu yang terjadi sama beberapa temanku. Kalau aku di sisi sebaliknya, aku di sisi yang ngeblok nih. Oh betul nih kontennya kok nggak tak blok. Gitu, I don't care about you tak blok. Gitu. Nah terus kalau jadi kalau di TikTok kalau misalkan mau jualan langsung pun nggak apa-apa. Nunjukin video waktu produksi apa namanya barangnya diproduksi sampai hasil akhirnya seperti apa itu juga nggak apa-apa. Nanti dia secara organik akan menarik orang-orang yang memang senang dengan barang tersebut. Misalkan kayak kemarin aku punya apa namanya punya UMKM gitu ya yang tak bimbing gitu ya, itu dia produknya donat. Jadi dibikin aja konten-konten yang berhubungan sama donatnya dia, mulai dari bikin sampai jadi kelucuan di dapur seperti apa, terus habis itu yang bikin donat itu ada berapa orang, kebersihannya gimana, ininya gimana, apa segala macam. Jadi sekaligus branding, sekaligus menceritakan tentang kehidupan donatnya mereka itu. Nah itu juga reach-nya lumayan gitu. Tapi kalau memang mau fokusnya di apa namanya viral-viral aja, nah bikin aja donatnya mungkin dibawa ke kamar mandi, terus habis itu layarnya gelap gitu, terus ditanyain apa yang akan selanjutnya terjadi gitu. Terus habis itu nggak dikasih tahu jawabannya. Udah itu pasti FYP, itu kemana-mana pasti. Tapi habis itu diblok. Gitu. Oke. Jadi hati-hati mainannya hati-hati. Oke, iya. Jadi menarik ya Mas ya. Jadi kalau untuk konten tadi sudah di-sharingkan sama Mas Anang. Kalau memang teman-teman mau langsung ke tahap promosinya ya, itu tadi bisa memvideokan ya proses dari produksi bla bla bla. Tapi mungkin dibikin lah yang unik, jangan asal cuman nge-shoot aja gitu ya. Tapi mungkin ada konsepnya apa gitu ya. Nah, ini ada yang bertanya nih Mas, sudah yang mulai bertanya dari Bu Uma. Bu Uma ini menanyakan, mohon izin bertanya Pak, untuk iklan TikTok produk herbal dengan target pasarnya usia 40 tahun ke atas, kira-kira tepat nggak ya? Nggak. Nggak tepat ya? Nggak, target usia 40 tahun ke atas menurutku akan lebih baik kalau dipasang di satu Facebook, dua WhatsApp.
Instagram pun nggak tepat. Oke, berarti hanya cocok banget itu di fanpage ya, atau Facebook ya, Facebook personal atau fanpage ya? Nggak personal juga. Kalau mau iklan, iklannya di Facebook aja. Karena Oke, di fanpage ya. Iya, karena usianya yang mengakses platform-platform itu, gitu, umur 40 tahun ke atas, itu sudah mulai nggak nyambung sama TikTok. 40 tahun sekarang ya, gitu. Sekarang sedang berusia 40 tahun ke atas, itu nggak nyambung sama TikTok. Mereka nggak paham. Tapi, buat umur-umur yang seumuran kita, masih 30 tahun gitu, masuk ke TikTok masih mengerti, itu masih bisa make sense gitu. Nanti mungkin setahun 2 tahun lagi TikTok di umur orang yang umur 40-45 ke atas itu akan ramai di TikTok. Sekarang belum. Jadi kalau sekarang memasarkan produk herbal untuk usia 40-an, katakanlah kayak produk yang bikin ngaceng gitu, itu nggak nyambung kalau di TikTok sekarang. Tapi kalau di Facebook masih make sense, di Instagram agak make sense gitu ya. Tapi kalau di TikTok sama sekali nggak make sense. Gitu. Nah, berarti iya. Jadi ini udah clear, udah jelas ya. Untuk teman-teman yang produknya bentuknya herbal ataupun mungkin produk kesehatan, itu udah sangat tepat sekali menggunakan iklan. Iklannya misalkan menggunakan fanpage tadi ya. Karena memang melihat dari penggunanya, memang saya juga sering lihat sih. Khususnya kalau yang saya sering amati itu banyak produk-produk yang beredar itu di masa pandemi ini kan soal anxiety, Mas ya, kecemasan gitu ya. Nah, karena banyak orang yang akhirnya tiba-tiba jadi cemas, jadi khawatir, gangguannya pasti ke GERD atau MAH. Nah, saya suka lihat tuh produk-produk berseliweran kayak madu, kayak minuman yang sudah itu laku banget loh, luar biasa loh Mas, laku banget. Kenapa? Karena memang mungkin segmennya orang-orang yang kena itu ya mungkin di usia 30 ke atas ya, 30, 35 terus sampai ke atas gitu kan. Sehingga kalau produk itu nyampe di beranda mereka, itu sih kemungkinan insya Allah akan jadi hal yang informasi gitu kan. Mereka mungkin ngerasa ini yang dibutuhkan selama ini gitu kan. Apalagi tadi kayak propolis itu tadi Bu Uma saya tambahkan, propolis ini mungkin bisa mulai pelan-pelan coba. Tapi kalau saya menyarankan gini sih, kalau produk profitnya itu di atas 50.000, ya mungkin nanti kalau salah tolong dikoreksi ya Mas ya. Kalau produk yang profitnya di atas 50.000, itu monggo silahkan di fanpage kan gitu kan. Maksudnya kemungkinan lakunya kan walaupun kecil, tapi kalau misalkan laku beberapa kan nutup sama biaya iklan nih gitu kan. Tapi kalau misalkan produknya yang katakanlah di bawah 30 profitnya di bawah 50.000 gitu kan. Itu mesti mikir-mikir dulu karena jangan sampai nanti produknya susah laku tapi kita udah ngiklan terus karena kondisinya lagi begini kan boncos juga gitu ya. Nah, makanya saran saya kalau kayak British Propolis atau apapun namanya brandnya gitu ya. Itu mungkin akan sangat tepat diiringi dengan rangkaian cerita dulu, rangkaian cerita kenapa sih orang bisa ini dan fungsinya si propolis ini masuknya sebagai apa. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu iklan yang bisa dibikin gitu. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Ya, kalau untuk kasusnya misal tadi aku pengen menambahkan satu. Jadi kalau menurutku sih selain di Facebook atau di ini ya, tapi ada pasar di mana orang itu sudah siap membeli dan dia bisa membeli karena oh iya aku kayak butuh deh. Itu di Tokopedia. Jadi di Tokopedia marketplace ya. Apa? Ya, di marketplace. Aku nggak bilang marketplace ya, aku bilang Tokopedia. Kenapa? Karena Tokopedia itu separuh dari usernya itu laki-laki, lebih dari separuh. Kalau di Shopee lebih dari separuh itu perempuan. Oke. Jadi kalau mau jualan barang perempuan, ya jualan barang di Shopee. Tapi kalau mau jualan barang laki-laki, jualannya di Tokopedia. Kalau Bukalapak itu, setauku juga hampir mirip seperti statistiknya dari Tokopedia juga. Seingatku ya, aku lupa ingat. Jadi kalau mau jualan barang-barang laki yang kayak gitu, taruh aja di Tokopedia. Terus karena dia punya ada ininya ya, jadi kalau misalkan kita belanja apa,
dia punya rekomendasi produk. Nah, rekomendasi produk itu kan ngambil berbagai macam parameter, Pak Isra. Ada nama, mungkin nama enggak ya. Tapi ada umur, ada usia, ada tempat tinggal, ada hal yang sering tak ini apa. Jadi kalau aku tuh sering kali kan beli barang elektronik sama beli sembako di Tokopedia gitu katakanlah. Nah itu aku rekomendasinya adalah produk-produk sembako yang baru-baru. Jadi kayak Indomie yang baru keluar apa, di aku muncul elektronik yang baru keluar apa. Handphone itu muncul terus, nggak pernah enggak gitu. Ya karena aku hampir setiap tahun kan ganti handphone, tuku handphone lagi, beli handphone lagi. Pun aku nggak mengganti handphoneku sendiri, tapi aku bisa jadi ngasih handphone ini buat orang lain. Nah itu tapi rekomendasi handphone itu muncul terus gitu di halaman depan. Nah itu karena apa namanya marketplace itu punya teknologi yang kayak gitu, jadi akan lebih gampang untuk jualan produknya di marketplace, taruh aja. Kalau misalkan nanti produknya memang dirasa direkomendasikan kepada usernya yang seumuran kayak gitu tadi, nah nanti akan direkomendasikan. Gitu. Jadi kita nggak perlu susah-susah, nggak perlu iklan-iklan karu-karuan gitu ya. Nanti pasti direkomendasikan. Suatu ketika akan kelihatan sama orang. Aku naruh produk di Tokopedia itu barang ini ya, barang untuk lebaran gitu ya Pak Isra. Aku taruh di situ dalam sehari itu hitnya 400, yang beli 80. Waduh, luar biasa ya Mas ya. Itu hari pertama, iya, hari pertama. Jadi apa namanya, bisa semudah itu kalau dioptimasi dengan baik. Gitu. Oke. Kalau untuk produk kesehatan pun juga saya lihat juga banyak ya yang bisa rekomen buat tadi mayoritas penggunanya mungkin laki-laki gitu ya. Itu juga cocok juga buat mereka gitu ya, produk seperti itu. Yeah. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman yang masih bingung gitu kan, memanfaatkan aset digital apa yang harus create di awal. Nah, tadi saya coba merangkum sedikit dari yang Mas Anang sampaikan ya. Jadi yang paling penting kita ketahui adalah segmen atau target marketnya dulu. Target market, product knowledge-nya kita ketahui dulu. Kalau targetnya tadi untuk usia yang udah 40 ke atas gitu kan, baik itu produk yang menyasar orang-orang yang setengah tua gitu ya. Nah, maka itu ada dua pilihan tadi itu. Kalau misalkan targetnya ke laki-laki ya itu bisa pakai Tokopedia, kemudian Bukalapak, kemudian di fanpage juga gitu ya kalau mau diiklankan gitu kan. Tapi kalau budget terbatas ya udah marketplace aja, Tokopedia misalkan seperti itu. Karena apa ya? Karena itu setengah mengurangi cost dari biaya kita buat ngiklan gitu kan. Tapi kalau memang teman-teman sudah punya profit yang bisa diinvestasikan, ya menurut saya iklan itu sangat membantu sih. Baik, teman-teman yang lainnya mana yang mau bertanya, ketik aja di kolom komentar, atau mau apa ya, mau ini langsung boleh gitu ya, tapi diketik aja dulu. Kalau yang malu-malu mau live gitu kan, silakan aja ketik dulu. Ya, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi sebelum saya tutup untuk live perdana kita ya dari Power Digital. Nah, nanti mungkin ya kita coba varian sih. Jadi nanti nggak hanya live aja, tapi saya juga kayaknya kalau live ini pada malu-malu ya. Beda kalau pada Zoom meeting atau Google Meet gitu ya. Kalau Google Meet itu biasanya banyak banget yang pada nanya gitu ya. Karena mungkin nggak tahu, ada yang mungkin sinyalnya bagus, kedengeran atau enggak gitu ya. Nanti coba akan kita survei. Silakan yang mau bertanya lagi, kita berikan kesempatan buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Ini kali Pak Isra, kalau pakai Instagram, makanya kan di tempat tidur, nontonnya sambil tiduran gitu kan. Jadi begitu disuruh ya, lah kok lagi pakai daster gitu. Iya, betul. Wah, ini ada yang komen nih dari Pak Ari Pohan, best mentor nih emang Pak Anang. Wes, mantap. Iya dong. Ini iya Mas Anang ini
best mentor saya, best mentor saya, Mas Anang. Jadi, wah ini ada lagi nih. Ya siap. Dari Peace 77 Revolution. Ya, ini komennya mantap aja. Oke, mantap juga Pak ya. Siap. Yang lain mungkin teman-teman kita tunggu. Nah, mungkin nanti gini, di live kita pekan berikutnya ya, di live kita pekan berikutnya mungkin masih di bulan ini ya, masih di bulan ini tapi di akhir gitu kan. Saya akan beri kesempatan buat teman-teman, nanti kita bikin giveaway ya, giveaway. Salah satu giveaway itu nanti mungkin ada hadiah lainnya, tapi salah satu hadiahnya adalah mudah-mudahan nanti teman-teman yang menang giveaway di akhir sesi sebelum 15 menit sebelum berakhir, nanti kita berikan kesempatan untuk promo produknya. Nah, jadi promo produknya ini kan akan kita save nih di IGTV-nya Pawon Digital ya. Nah, nanti kalau semakin banyak dari follower-follower kita, dia bisa melihat nih, bisa melihat di IGTV-nya Pawon Digital, dan di situ produknya bisa kita berikan kesempatan 3 orang untuk mempromokan ya, mempromokan produknya secara langsung di situ. Nanti kita tunggu giveaway dulu ya setelah event-event berikutnya. Oke, yang lainnya mana nih ditunggu yang mau sharing atau mau ngobrol sama kita? Karena kalau baru perdana memang begini Mas, masih malu-malu gitu ya. Baru perdana masih malu-malu. Ya ini pecah telur dulu berarti Pak saya. Ya, ini baru perdana nih, kita ngobrolnya yang ringan-ringan dulu nih. Mungkin nanti yang ke depan kita bisa lebih ke segmented materi-materi apa yang mungkin lagi kekinian buat teman-teman semua ya. Mungkin yang punya produk apa, bingung mau ngejualnya di mana gitu ya. Mumpung ada mentor bisnis saya hari ini Mas Anang gitu ya. Teman-teman boleh nanyain kiat-kiatnya atau tips-tipsnya gimana sih caranya supaya produknya ini tadi ya. Tadi kan sudah ada yang sharing tentang produk kesehatan, tadi ada propolis gitu ya. Mungkin yang punya produk lainnya boleh dong di-share juga ke kita gitu. Untuk ditanyakan. Diketik aja atau kalau mau live saya berikan kesempatan live ya. Kalau mau ngetik aja. Nah, Mas Anang, ya. Kenapa? Kalau misalnya buat teman-teman yang masih dropship gitu Mas, biasanya paling pas menggunakan channel apa sih Mas kalau mereka dropship gitu? Misalkan dropshipnya ada kalanya yang ngambil dari Tokopedia juga gitu kan, tapi mereka juga pengen dapat untung. Gimana supaya nggak perang harga tuh? Kita masukinnya ke channel apa gitu Mas? Ya kalau aku sih ngambil apa namanya, jadi gini, di Shopee atau di Tokopedia atau di Bukalapak pun ada yang dia jualan tapi grosir kan, jadi harganya murah tapi grosir. Grosirnya tuh benar-benar yang grosir gila, kalau beli harus 100 gitu misalkan. Nah sementara kalau itu dia memang untuk supplier aja, buat suppliernya si dropshipper ini gitu. Jadi nanti dropshipper ya kalau ada pesanan yang ambilnya dari situ gitu. Nah itu biasanya ngobrol dulu sih Pak Islah, harus tanya dulu, harus ini dulu apakah menerima dropship atau enggak gitu. Dan biasanya kalau mereka menerima dropship atau menerima ini, mereka nggak akan menjual terlalu apa namanya, mereka tuh ngasih restriksi untuk orang buat jualan bisa beli langsung ke dia itu nggak mudah. Tapi kamu belinya ke dropshipnya aku aja gitu. Jadi kalau minimal beli di dia mungkin harus beli 5 atau beli apa atau berapa gitu ya. Nah langsung belinya ke dropshipnya aja gitu. Seringkali sih kerjasamanya terjadi seperti itu ya. Ada juga yang dari dropshipnya sendiri yang menaikkan harga. Jarang sekali dropship dia nurunin ini ya, dropshipper nurunin harga itu jarang banget ya, kecuali maunya bangkrut. Tapi seringkali dia naikin harga, dan sebetulnya kalau menurutku ada yang namanya psikologi harga. Jadi harga berapapun itu pasti ada pasarnya, gitu. Dan nggak ada masalah buat aku kalau misalkan
misal gini, lumpia itu dulu harganya 5.000 Pak Islah zamanku kecil. Oke. Satu gini harganya 5.000. Sekarang lumpia itu satu batang harganya di jalan tol yang Semarang apa itu segala macam harganya 55.000 loh satu biji. Sementara di toko lumpianya yang asli harganya 30.000. Ada nggak yang beli di situ di jalan tol itu? Ada. Aku beli di jalan tol. Kenapa? Karena lapar. Jadi akan ada satu dan lain hal yang ya udahlah gitu. Aku lebih percaya sama yang ini daripada yang ono gitu. Kadang-kadang di satu toko yang sama itu dia juga mainan harga sendiri. Jadi kadang-kadang ya aku ngelihat di toko sembako gitu Pak Islah jualannya sama nih kopi merek X gitu ya. Tapi dia di lapaknya itu ada 5 kopi merek X gitu. Harganya beda-beda. Nah itu aku juga kenapa begitu ya. Iya, tapi kurasa itu kalau orang lagi search terus habis itu muncul 5 gitu dengan harga yang berbeda-beda, dia akan memilih harga yang termurah. Yang mana harga itu dari yang termurah apa yang termahal di tokonya dia semua. Jadi dia dia. Gitu. Jadi permainan dia juga ya. Permainan ya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau menurutku sih dengan harus diomongin ya sama suppliernya, boleh nggak kalau misalkan dia menerapkan yaitu pembatasan harga. Jadi nggak ada yang diskon terlalu kencang di bawah harga supplier, di atas harga supplier sedikit. Nggak ada yang terlalu ini. Biasanya untuk supplier yang udah lumayan oke, itu dia menerapkan itu pembatasan harga. Kalau jual minimal sekian. Nggak, kamu jual di bawah sekian, misalnya harganya 150.000 ya harga pasarnya. Terus dia jual di harga 145.000. Itu bisa di-ban sama suppliernya. Suppliernya bisa nge-report itu produk, terus itu dia bisa dibuang sama suppliernya. Jadi itu. Sementara suppliernya sendiri, dia mungkin taruh harga di 140.000 gitu, paling murah, tapi sekalinya beli harus 10, misalkan. Itu. Jadi yang sering aku temui bentuknya deal-dealan seperti itu, kerjasama seperti itu. Oke, ya. Jadi intinya sebetulnya kita nggak usah takut perang harga ya, karena tadi Mas Anang udah bilang, jadi setiap produk itu akan punya marketnya sendiri-sendiri ya, tinggal kita mau menyiapkannya seperti apa gitu. Walaupun kita sama-sama jual di marketplace, misalkan di Tokopedia, tetapi kan kita tahu biasanya supplier itu kan juga kadang-kadang punya aturan sendiri ya, misalkan dia nggak akan menjual secara retail, tapi menjualnya secara grosir tadi. Jadi pinter-pinternya kita aja nyari suppliernya dulu gitu kan. Jangan sampai supplier dengan kita dia harganya benar-benar sama buat retailnya. Nah itu mungkin yang teman-teman harus selektif aja. Karena kan ada ribuan ya, bahkan puluhan ribu supplier yang masuk ke situ. Jadi kita bisa memilihnya tuh bisa sangat selektif banget gitu. Nah, oke teman-teman, kesempatan terakhir mungkin yang mau bertanya, saya persilakan. Sebelum nanti kita tutup di session sharing kita pada hari ini gitu ya. Silakan aja diketik di kolom komentar pertanyaannya. Yang baru bergabung, jadi saya sedikit sampaikan tadi untuk di awal, gimana sih buat para pemula atau UMKM ketika kita mau pakai aset digital atau membangun aset digital. Nah tadi disarankan semua itu bergantung dari tujuannya dulu. Tujuannya mau langsung jualan, tujuannya mau langsung branding, marketing atau apa gitu ya. Nah kalau tujuannya langsung jualan, nah kayak tadi Mas Anang menyarankan ya bisa aja langsung di Tokopedia, kemudian langsung di tadi di Instagram atau misalkan di TikTok gitu ya. Tergantung dari tujuannya kita mau ngapain dulu, istilahnya seperti itu gitu. Nah mungkin penutup nih dari Mas Anang, kira-kira kalau istilahnya buat UMKM gimana supaya gini Mas, saya melihat kan ada nih yang tipikalnya nih sukanya nyoba-nyoba gitu ya, nyoba 1, nyoba 2, nyoba 3 gitu kan. Akhirnya yang dicoba mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya mereka
apa yang dicoba itu nggak menghasilkan semua gitu. Nah, mengukurnya berapa lama, Mas? Misalkan kita nyoba-nyoba nih gitu kan. Lalu nanti kan pasti mungkin akan ketemu platform atau channel aset digital apa yang ternyata tuh produk kita naik banget. Ada nggak sih ukuran atau barometer waktunya gitu kan? Harus nunggu berapa lama nih supaya mungkin orang itu juga nggak bosen juga. Itu mungkin sebagai statement closingnya, mungkin Mas Anang. Maksudnya untuk sampai profit atau untuk sampai terjual atau gimana Pak Isna? Ya, sampai profit sih intinya gitu kan. Maksudnya dari kita awalnya kan pengennya pecah telur dulu nih. Tapi setelah udah pecah telur kan kepengennya kan profit juga gitu kan. Supaya dia bisa muterin lagi nanti buat ngiklan dan lain sebagainya gitu. Itu barometernya gimana ya ukurnya? Sebenarnya nggak ada itu yang pasti ya, barometernya seperti apa, ukurannya seperti apa, nggak ada yang pasti. Cuman kalau aku ya tergantung tingkat kekayaannya aja. Sekaya apa kita sehingga kita bisa nahan kerugian terus-menerus. Kalau tajir mampus gitu ya, terus habis itu mau rugi sampai 50 tahun nggak masalah, ya udah 50 tahun itu dia punya runway istilahnya. Gitu, jadi runway-nya panjang. Nah kalau misalkan kita orangnya nggak punya duit, ini apa segala macam, butuh dana besok gitu, runway-nya kan kecil. Nah itu di antara runway ini kamu berhasil profit atau enggak, itu aja sih menurutku ya. Jadi batasannya adalah kekayaan diri sendiri. Seberapa tergantung kita sama bisnisnya itu gitu. Jadi kalau memang kita sangat bergantung sekali sama bisnisnya, kapan harus berhasil pecah telur? Ya secepat-cepatnya, karena kita sangat bergantung kan. Tapi kalau kita sangat tidak bergantung sama bisnisnya, kapan mau pecah telur? Ya kapan-kapan bodo amat. Kan gitu. Jadi jawabannya dikembalikan ke kekuatan finansial kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Anang. Alhamdulillah sudah di jam 11 ya. Nah, buat teman-teman semua, ya memang waktunya sebetulnya cuma sebentar nih, tapi kita juga pengen tahu dari teman-teman, nanti boleh komen di feed-nya kita gitu ya, di postingan yang UMKM Talk 4.0 ini. Nah, saya pengen dapat pengen dapat feedback dari teman-teman semua. Kalau kita mau share ya, Pawon Digital mau sharing materi nih, mau sharing materi tentang digital marketing, tentang lain sebagainya. Tolong dong komen nanti di feed di feed Instagram kita yang ada postingan UMKM Talk ini. Kira-kira teman-teman semua ini lebih suka kita sharingnya lewat apa sih? Lewat live ke Instagram kayak hari ini, atau lewat Zoom meeting, atau lewat ya istilahnya mungkin lewat Google Meet ya, atau apa gitu ya. Mungkin teman-teman lebih suka lewat apa gitu. Nanti tolong bantu kita. Dapat makan siang. Kenapa Mas? Lewat offline biar dapat makan siang. Oh iya, itu sih maunya saya juga ya. Biar pagi-pagi bisa coffee break dulu gitu ya. Bisa coffee break dulu. Bisa nanti ada snacknya, dan harapannya wah iya nih dari sambal doer ya, pengennya ini sambal doer nih Bu siapa ya, saya lupa namanya nih, kayaknya UMKM nih. Toria bukan. Nah ya betul ada yang ketemuan langsung, ya paling enak sih emang ketemuan langsung Bu. Kemudian ada Zoom Meet ya dari Umi Kostalini dan lain-lain. Oke siap ya. Nanti teman-teman boleh lanjut lagi di kolom komentar di feed Instagram kita. Kita pengen dapat feedbacknya sih supaya masukan buat kita ya. Karena kita tetap di masa pandemi ini sebetulnya kita pengen banyak berbagi buat teman-teman UMKM supaya UMKM bangkit ya. Tadi Mas Anang di awal udah nyampein. Pokoknya kita setahun ini bener-bener ngerasa berat banget ya, dari semua sisi, dari semua ini berat banget. Yang jelas kita pengen ngebantuin gimana caranya ya supaya teman-teman bisa mulai pelan-pelan praktek lah gitu kan. Karena kita nggak tahu teman-teman ini nanti mau konsisten prakteknya di mana. Tapi kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu hasilnya gitu ya. Itu yang saya selalu dorong ke teman-teman UMKM ya. Jika ada yang ilmu yang teman-teman dapatkan, itu nggak ada salahnya dipraktekkan dulu gitu kan. Jadi mencoba trial dan error itu adalah sebuah
keharusan, tapi memang paling enak ada mentor gitu kan. Nah, kalau teman-teman ngerasa sudah punya mentor, ya minta mentornya itu untuk memberikan pengetahuan atau misalkan to-do list apa yang harus dia kerjakan, karena kan lebih terarah gitu ya. Nah itu teman-teman silakan aja cari mentor yang teman-teman nyaman, kemudian nyaman untuk konsultasi dan lain sebagainya, sehingga nanti ketemu dan bisnis teman-teman tuh bisa dipantau, bisa katakanlah bisa dimonitor gitu ya. Karena gini, kadang-kadang kita ini suka kalah sama diri sendiri. Ketika praktek, ketika cuma sendiri gitu ya, kita sering banyak penundaan, ntar dulu, nanti saja gitu kan. Tapi ketika kita ada orang lain yang memantau, kita kayak ngerasa, wah jangan mau kalah nih gitu kan. Atau misalkan kita jangan mau mundur nih gitu kan, itu seperti itu. Baik, terima kasih Mas Anang, hari ini sudah mau sharing di tengah kesibukannya Mas Anang yang luar biasa. Matursun, mudah-mudahan ini jadi manfaat nih Mas. Manfaat, nah, biasanya kalau manfaat seperti ini insya Allah dapat rezeki atau magnet rezeki dari yang lainnya. Terima kasih banyak sudah mau berbagi di Pawon Digital. Buat teman-teman UMKM juga terima kasih yang sudah mau live hari ini. Mungkin kalau kita nanti mau bikin live berikutnya ya tolong dibantu teman-teman yang lain. Khawatirnya mereka nggak tahu, jadi manfaatin nanti mereka nggak dapatkan gitu ya. Saya akhiri UMKM Talk 4.0 ini, mudah-mudahan walaupun kita ngobrolnya ringan, tapi insya Allah ada penyemangat ya buat teman-teman semua supaya bangkit lagi, supaya bergerak lagi, supaya bisa jualan lagi, dapurnya ngebul lagi, dan kita bisa melewati corona ini dengan istilahnya tetap maju terus ya. Saya kiri, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.